Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa kembali di channel Aurum Ramadhani bersama saya Sony Syarifuddin di program kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK atau SBMPTN. Materi berikutnya yaitu stoikiometri atau dikenal dengan perhitungan kimia. Kita akan membahas soal SBMPTN tentang stoikiometri dari tahun 2015, kemudian ada 2016, 17, 18, dan yang terakhir yaitu soal UTBK tahun 2019. Bagaimana soal dan pembahasannya? Ayo kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama sahabat, kita akan belajar tentang SBMPTN tahun 2015. Sebanyak 216 gram biji perak dilarutkan dalam asam nitrat berlebih. Semua ion Ag+ diendapkan sebagai AgCl. Dengan penambahan CaCl2 secara berlebih, reaksi yang terjadi adalah 2AgNO3 tambah CaCl2 menjadi 2AgCl ditambah CaNO3 dua kali. Oke, jika diperoleh 71,75 gram endapan, maka kadar Ag dalam biji tersebut adalah. Oke, kita pahami dulu sahabat untuk soal ini dulu, kita baca lagi. Jadi kita bayangkan ada biji perak ya sahabat, biji perak yaitu sebanyak 216 gram. Karena ini biji perak maka ini tidak murni perak. Artinya apa? Massa perak bukanlah 216 gram, tapi pasti kurang dari itu. Berarti sisanya adalah pengotor gitu. Nanti kita tentukan kadarnya. Berarti kita cari berapa sih massa Ag sebenarnya yang ada di dalam 216 gram biji perak. Nah, untuk memperoleh data itu, di sini ada data yaitu bahwa semua ion Ag+ itu diendapkan menjadi AgCl. Nah, jadi ini AgCl. Dengan penambahan CaCl2 berlebih. Artinya apa? Jika kita mengetahui massa Ag yang terdapat dalam AgNO3 nah gitu. Nah, di dalam AgCl juga boleh karena sama. Maka nanti kita bisa mencari tahu berapa massa Ag yang ada di dalam 216 gram biji perak yang dilarutkan dengan asam nitrat tadi. Apakah A 72%, atau B 66%, atau C 50%, atau D 33%, atau E 25%. Jadi nanti sahabat kita menggunakan rumus persentase atau kadar yaitu massa Ag ya. Massa Ag sebenarnya dibagi 216 gram dikalikan 100%. Jadi tugas kita adalah mencari massa Ag yang sebenarnya itu berapa dengan menggunakan data yang ada pada soal. Nah, kita tulis dulu reaksinya sahabat. 2AgNO3 ditambah CaCl2 menjadi 2AgCl ditambah CaNO3 dua kali. Nah, kita tahu di sini sahabat ada data ada endapan sebanyak 71,75 gram. Nah, 71,75 gram ini kita ubah menjadi mol karena kita tahu bahwa dasar dari stoikiometrisnya adalah mol itu sebanding dengan koefisien dan sebanding dengan volume jika diukur pada tekanan dan suhu atau P dan T yang sama gitu. Maka mol AgCl adalah 7 gram per mr ya, 71,75 dibagi mr-nya 143,5. Ini sahabat bisa menjumlah sendiri ya, Ag tambah Cl. Maka ketemu molnya sebanyak 0,5 mol. Kemudian kita bandingkan koefisiennya antara AgCl yang koefisiennya sama dengan 2 kan gitu dengan AgNO3. Nah, karena koefisiennya sama, maka nilai molnya pun juga sama sahabat, yaitu 0,5 mol. Nah, kemudian kita hitung massa Ag yang terdapat di situ. Maka NAg atau mol Ag-nya itu juga sama, yaitu 0,5 mol. Mol Ag yang terdapat di dalam AgNO3. Karena molnya sama, maka massa Ag sama dengan mol kali AR. Kan kita tahu bahwa mol itu kan gram per AR ya, atau gram per mr. Maka untuk mencari gram atau massa, berarti mol dikalikan AR. Sama dengan 0,5 mol kali 108.
maka ketemu massa Ag yang terdapat dalam bijinya tadi yaitu 54 gram. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi ya sahabat ya, untuk mencari kadar. Berarti 54 per 216 kali 100%, maka kadar dari Ag itu adalah 25% atau seperempat ya, seperempat dari massa biji perak. Jadi jawabannya adalah 25% atau E. Oke, itu adalah soal yang pertama sahabat ya, mencari kadar ya, persentase kadar. Yang kedua, kita masuk ke soal SBMPTN tahun 2016. Kita lihat apakah lebih sulit dari tahun sebelumnya. Oh, seperti ini. Ini apa ini ya? Mencari rumus empiris sepertinya ya. Ada persen-persen seperti ini ya, rumus empiris dan rumus molekul biasanya seperti itu sahabat. Nah, analisis massa terhadap suatu senyawa ternyata menghasilkan 40% kalsium, 48% oksigen, dan 12% karbon. Senyawa tersebut mempunyai MR 100. Bila ArCa 40, O itu 16 ini sahabat ya. Ini tipe ini saya salah ketik 16 ya. Dan karbon 12 serta tetapan Avogadro atau Na sebanyak 6,0 × 10⁻23, maka jumlah atom oksigen yang terdapat dalam 0,05 mol senyawa tersebut. Nah, itu kan nggak tahu senyawanya ini, nanti kita tentukan senyawanya dulu ya. Ini rumus senyawanya apa? Apakah A6 10⁻23, B9 × 10⁻23, C3 × 10⁻22, D4,5 10⁻22, atau KE9 × 10⁻22. Oke, untuk mencari rumus kimia dari senyawa yang dimaksud, kita gunakan rumus empiris, di mana kita tahu bahwa perbandingan jumlah atom sama dengan perbandingan molnya. Nah, gitu. Kita misalkan ya sahabat ya, ini masanya adalah 100 gram senyawanya. Maka kalsiumnya 40 gram, oksigennya 48 gram, dan karbonnya adalah 12 gram. Kemudian kita cari mol masing-masing ya. Ca banding C banding O sama dengan massa Ca per ArCa, massa C per Arc, dan banding massa O per ArO. Kita masukkan 40 per 40, 12 per 12, kemudian 48 per 16, maka diperoleh perbandingannya adalah 1:1:3, maka rumus empirisnya adalah CaCO3. Nah, sekarang kita lihat rumus molekulnya sahabat. Mr sama dengan Re dikali N, karena Mr senyawanya adalah 100 sama dengan Ca ditambah C tambah 3 kali O kali N gitu ya. Ternyata 100 sama dengan 100 N, maka N nya sama dengan 1. Jadi rumus empiris dan rumus molekulnya sama ya sahabat ya. Rumus empiris dan rumus molekulnya sama, yaitu CaCO3. Kalau kita hitung Mr nya ini juga 100 sahabat. Nah, kemudian kita lihat sahabat di sini bahwa dalam 1 mol CaCO3 itu kan sudah ada 3 atom ya, 3 atom oksigen. Nah, pertanyaannya kalau dalam 0,05 mol, maka jumlah atom O atau jumlah partikel gitu ya. Kalau kita ingat-ingat persamaan jumlah partikel itu kan mol dikalikan bilangan Avogadro. Ya, mol kalikan bilangan Avogadro. Nah, karena ini membahas tentang atom, maka kita kalikan jumlah atomnya dalam senyawa tersebut yaitu 3. Maka ketemu 0,05 kali 6,02 10⁻23. 6,02 itu nggak pakai 2 juga nggak apa-apa ini ya, karena tergantung pada soal tetapan Avogadro-nya. Dikali dengan jumlah atom oksigen sebanyak 3, maka ketemu sebesar 0,903 kali 10⁻23 atau 9,03 kali 10⁻22 partikel atom, kurang dikit kalimatnya ya, katanya yaitu oksigen. Nah, maka jawabannya adalah E ya sahabat ya. Oke, mudah sekali ternyata. Baik sahabat, kita masih ini M itu nggak ada unsur M ya, berarti ini nggak diketahui ini unsurnya apa ini ya. Kalau kita lihat tabel periodik nggak ada. Ditambah NH4I atau amonium iodida menjadi Mi ditambah NH4NO3. Reaksi sempurna dari 40 mili NH4I 0,5 molar menghasilkan 4,7 gram Mi. Jika ARI 127, maka massa atom relatif M adalah, nah, kita ini kayaknya logam ya, tidak dikenal gitu ya. AR-nya berapa? Pertanyaan seperti itu.
Nah, data yang diketahui adalah ini ada konsentrasi dan volume dari NH4I, dan ada massa endapan dari Mi. Ini sebenarnya cukup ya sahabat ya, karena kita tahu bahwa untuk mencari AR itu kan kita butuh mol dari MnO3 atau mol dari Mi juga boleh ya. Kemudian kita bandingkan nanti dengan NH4I. Apakah A48, 54, 8, 137 atau 235. Oke, kita langsung saja. NH4I kita hitung molnya sahabat ya, karena kita tahu bahwa rumusnya adalah molar sama dengan mol per volume, maka untuk mencari mol berarti M kali V itu, maka 0,5 molar kali 40 mili. Nah, karena ini mili bukan liter, maka bukan mol yang diperoleh tapi milimol, yaitu 20 milimol. Kemudian kita bandingkan sahabat dengan yang Mi sahabat. Yang Mi, karena koefisiennya di sini sama sahabat ya, yaitu 1:1, maka nilai molnya pun juga sama, yaitu 0,02 mol. Kemudian NMI kita jabarkan menjadi gram per mR, yaitu massa Mi dibagi mR dari Mi, di mana massa Mi yang diendapkan adalah 4,7 gram sahabat ya, maka mR-nya Mi sama dengan massa dibagi 0,02, yaitu 4,7 dibagi 0,02 ketemu 235 dari mR-nya Mi. Nah, untuk M saja berapa ya? Nah, kita kurangi dengan I-nya, karena ini diketahui AR-nya 127, maka M saja berarti 235 dikurangi 127, maka ketemu ARM sebesar 108. Jadi jawabannya adalah C ya sahabat ya, 108. Oke, jadi intinya tadi ya, untuk stoikiometri itu adalah mol sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Itu 3 kunci dari stoikiometri. Oke sahabat, itu adalah soal SBMPTN tahun 2017 dan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat, yaitu soal SBMPTN tahun 2018. Persentase massa atom karbon dalam suatu senyawa organik adalah 80%. Jika tetapan Avogadro adalah 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom C yang terdapat dalam 9 gram senyawa tersebut ya. 9 gram saja. Ini sebenarnya nggak sulit ya sahabat ya. Karena udah tahu di sini persentasenya kan 80% ya. Berarti 80% dari 9 kan gitu aja ya sebenarnya. Oke, itulah jawabannya apa B atau C atau D. Kita cari gambar yang simpel saja ya, gambaran yang simpel. Massa atom C 80% dari massa senyawa, berarti 80% kali 9 gram atau 0,8 kali 9 gram ketemu 7,2 gram. Kemudian sesuai dengan rumus yang tadi ya, jumlah atom itu kan kita harus cari nilai molnya gitu. Maka molnya adalah jumlah atomnya adalah mol kali bilangan Avogadro, di mana mol itu gram per AR kali Na, berarti 7,2 adalah massa karbon dibagi AR-nya 12 kali bilangan Avogadro 6 10,23, maka ketemu 3,6 10 pangkat 23. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nggak susah ini sahabat, alhamdulillah ya, soal 2018 lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir sahabat, yaitu soal nomor 5, yaitu soal UTBK tahun 2019. Kita lihat soalnya sahabat. Sebanyak 20 mili larutan KMnO4 atau kalium permanganat 0,2 molar tepat bereaksi dengan 80 mili larutan H2C2O4 atau asam oksalat sesuai persamaan reaksi kimia berikut. Ini redox sebenarnya ya persamaannya ya. Volume gas CO2 yang dihasilkan diukur pada 0 derajat Celcius dan 76 cm Hg atau raksa. Nyari volume CO2 pada kondisi ini kan 1 atm ya sahabat ya. 1 atm 0 derajat itu adalah STP ya, standar temperature and pressure. Nah, untuk memperoleh volume CO2 kita tahu bahwa rumus volume STP itu kan mol kali 22,4. Maka kita butuh data mol dari CO2. Nah, untuk mencari mol CO2 kita butuh mol yang lain yang akan mau dibandingkan. Nah, di sini udah kelihatan sahabat, kita bandingkan dengan KMnO4. Nah, karena datanya udah lengkap ini. Jadi molnya ini nanti kita cari molnya MnO4 min. Dari molnya MnO4 min kita cari molnya CO2 menggunakan perbandingan koefisien. Baru kita cari volume gas CO2 yang dihasilkan pada kondisi STP atau standar.
Apakah A 0,112 liter atau B 0,224 liter, C 0,336 liter, D 0,448 liter, atau E 0,560 liter. Oke, sesuai dengan planning kita tadi, kita tulis reaksinya dulu. Nah, ini sudah saya buat merah ya, 2 dan 10-nya, karena kita akan membandingkan apa tadi itu, molnya ya, mol antara MnO4- dan CO2. Kita hitung molnya ini. Kita tahu mol sama dengan M kali V atau molar kali volume, yaitu 20 kali 0,2 molar ketemu 4 milimol ya, bukan mol ya, karena ini masih mili untuk yang volumenya. Nah, karena koefisiennya CO2 itu 5 kali lipat, maka molnya pun juga 5 kali lipat. Kita kalikan 5 ya. Berarti 5 kali 4 atau ya 5 kali 4 gitu, ketemu 20 milimol ya, 20 milimol. Atau 10/2 ya dikali 4 boleh, sama saja. Ketemu 0,02 mol. Kemudian kita cari volumenya, maka 0,02 dikali 22,4 ketemu volume CO2 yang dihasilkan, yaitu 0,448 liter. Oke. Baiklah sahabat, itu saja soal dan pembahasan ya, materi soal dan pembahasan kimia ya, UTBK atau SBMPTN dari tahun 2015 sampai 2019 ya, walaupun hanya 5 soal. Semoga pembahasannya dan video kali ini bisa membantu sahabat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2021 ataupun tahun mendatang. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terutama share ke yang lain sahabat. Mungkin ada teman-teman yang masih butuh ya untuk pembahasan soal-soal seperti ini, sehingga mempermudah mereka untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan atau yang juga sahabat inginkan ya. Semoga lolos ya nanti UTBK tahun 2021 atau tahun mendatang. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.